Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, dalam 2 hari terakhir, perang Rusia-Ukraina kembali memasuki babak paling panas sepanjang tahun 2025. Pada malam 13 November hingga dini hari 14 November 2025, Ukraina meluncurkan serangan mendadak berskala besar terhadap pelabuhan Novorossiysk, pusat ekspor minyak terbesar Rusia di Laut Hitam. Serangan tersebut dilakukan menggunakan ratusan drone swarm dan rudal jelajah jarak jauh yang membuat depot minyak Rusia berubah menjadi lautan api raksasa yang terlihat hingga puluhan kilometer. Salah satu yang paling mengejutkan, 4 peluncur S-400 dan 2 radar khusus, sistem pertahanan udara kebanggaan Rusia, ikut meledak dalam hujan bom, menciptakan kembang api besar di langit malam. Pelabuhan kunci Rusia meledak dalam semalam. Pelabuhan Novorossiysk merupakan aset vital bagi ekonomi dan logistik perang Rusia. Kapasitas 2,2 juta barel minyak per hari, plus minus 2% pasokan global. Pendapatan untuk Kremlin plus minus 70 juta US dollar per hari, menjadi jalur utama ekspor minyak akibat sanksi barat, pusat suplai bagi armada Laut Hitam. Namun dalam satu malam, kerusakan yang ditimbulkan sangat signifikan. Kerusakan terbesar yang terdokumentasi, depot minyak terbakar hebat, jalur pipa dan stasiun pompa hancur, 2 dermaga utama lumpuh, ledakan berbentuk jamur api dari gudang bahan bakar rudal. Kapal berbendera Sierra Leone terkena serpihan, 3 awak terluka. Seorang pelaut Turki yang sedang berada di dek berhasil merekam momen dramatis tersebut. Langit dipenuhi trek Rusia, ledakan drone, dan rudal Ukraina yang menghantam seperti hujan meteor. Media Rusia tetap bungkam dan menggunakan narasi standar. Kerusakan sebagian fasilitas dan hanya beberapa korban luka. Rudal jarak jauh Neptune generasi baru. Serangan ini menjadi debut terbesar rudal jelajah dalam negeri Ukraina, Great Wall Neptune. Peningkatan kemampuannya mengejutkan analis militer. Versi, jangkauan hulu ledak. Versi Neptune dasar, jangkauan hulu ledak 200 km, 150 hingga 200 kg. Great Wall Neptune, 1000 km, 260 kg. Dipadukan dengan drone swarm, pertahanan udara Rusia dibuat lumpuh total sebelum gelombang rudal diluncurkan. F-16 Ukraina mulai masuk babak perang udara. Sumber militer mengonfirmasi bahwa F-16 Ukraina ikut beroperasi dalam fase pengelabuan dan pendampingan serangan. Karena menurunnya efektivitas pertahanan udara Rusia, Ukraina kini berani mengirim F-16 untuk operasi jarak jauh, melakukan puluhan soroti per hari, menembakkan hingga 45 rudal udara ke udara dalam satu malam untuk menghalau rudal dan drone Rusia. Zelensky menegaskan strategi baru, memutus jalur pendanaan perang Rusia dengan menghantam industri minyaknya. Serangan paralel juga terjadi pada kilang Saratov dan depot bahan bakar Engels pada malam yang sama. Front terpanas, pertempuran maut Third Army City, Pokrovsk. Sejak 10 November hingga 14 November 2025, pertempuran di Pokrovsk mencapai intensitas tertinggi sejak musim panas. Kerugian Rusia 10 hingga 14 November. 800 tentara tewas, 55 kendaraan lapis baja dihancurkan, 300 drone jatuh. Dalam 24 jam terakhir, 192 tentara Rusia tewas, 4 tank dan 8 APC dihancurkan. Rusia mengerahkan 150.000 pasukan elit dari 51 Set Army Corps dan distrik militer pusat untuk merebut kota ini, namun tak kunjung berhasil. Mengapa Rusia bersikeras? 1. Propaganda. Pokrovsk adalah target simbolik. 2. Militer. Menguasai kota berarti memutus salah satu simpul suplai utama Ukraina di Donbas. Ukraina merespon dengan bom berpemandu presisi dan operasi kombinasi drone plus pasukan darat untuk menghancurkan gudang suplai Rusia. Brigade Air Assault ke-7 memutus jalur Sariyevka-Pokrovsk, menjebak kelompok serbu Rusia satu persatu. Operasi pembersihan, drone plus infanteri menyapu habis pasukan Rusia. Cuplikan video menunjukkan pola operasi baru Ukraina. 1. Drone pengintai mendeteksi pasukan Rusia. 2. Drone tempur menjatuhkan bom. 3. Pasukan darat menyerbu parit dan bunker dengan lemparan granat. 4. Pasukan Rusia yang kabur dipukul oleh bom yang dijatuhkan drone tepat di bangunan persembunyian. Hasilnya, seluruh unit serbu Rusia dimusnahkan tanpa korban signifikan di pihak Ukraina.
F-16 hantam rute suplai Rusia. Pada 14 November, F-16 kembali beraksi. 2 glide bom berat dijatuhkan ke rute suplai tank Rusia di barat Pokrovsk, menghancurkan konvoi yang sedang bergerak. Drama singkat di Mirnograd, bendera Rusia tumbang dalam sejam. Pada malam 13 November, satu regu Rusia menyelinap ke menara tambang tua Mirnograd dan mengibarkan bendera Rusia untuk propaganda. Namun kurang dari 1 jam, drone Ukraina mengebom lokasi, bendera hancur, pasukan Rusia dipukul mundur. Kemenangan propaganda itu tak bertahan semalam. Kekacauan strategi Rusia di Pokrovsk. Rusia justru menyebar pasukan menyerang desa-desa kecil alih-alih memperkuat pengepungan. Akibatnya, pasukan Rusia menjadi terpecah dan mudah disergap. Jalur kereta dan gedung tinggi di selatan menjadi ajang perebutan harian. Ukraina melaporkan bahwa 250.000 tentara Rusia tewas dalam Oktober saja, angka yang mendekati Bakhmut 2-0. Dengan datangnya tanah beku musim dingin, keunggulan mekanik Rusia hilang dan Ukraina mempersiapkan serangan balik besar. Pertempuran kabut tebal di Dobropilia. Pada pagi 14 November 2025, Rusia menyerang Dobropilia dalam kabut tebal dengan lebih dari 10 kendaraan lapis baja. Namun Ukraina telah mengantisipasi. Drone serat optik menembus kabut, sensor panas mengunci tank Rusia. Dalam beberapa menit, 2 tank T-90 meledak, 4 APC hancur, 3 kendaraan lumpuh. Lebih dari 50 tentara Rusia tewas. Serangan ini mengulang kegagalan besar Rusia pada 16 Oktober ketika 20 plus kendaraan hancur dalam sehari. Data dari Ukraina menunjukkan 70% kerusakan kendaraan Rusia disebabkan oleh drone. Robot tempur K2 UGV, senjata baru Ukraina. Ukraina kini mengerahkan robot tempur darat K2 UGV, dilindungi baja tebal, kendali jarak jauh presisi tinggi, dapat membawa 20 kg bahan peledak. Dalam satu misi, K2 melintas ke bawah jembatan dan meledakkan pos pertahanan Rusia hingga hancur total. Kesimpulan, serangan 13 hingga 14 November 2025 menandai eskalasi terbesar sejak musim panas. Novorossiysk sebagai pusat minyak Rusia lumpuh, S-400 dihancurkan, F-16 Ukraina resmi memasuki fase pertempuran langsung. Front Pokrovsk dan Dobropilia memanas dengan kerugian besar di pihak Rusia. Teknologi baru Ukraina, drone swarm, glide bomb, dan robot K2 menunjukkan perubahan laskar perang. Setelah gelombang serangan ini, analis menilai Rusia memasuki fase defensif krisis, sementara Ukraina mempersiapkan serangan balik strategis menjelang musim dingin. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.